Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai pemakaman aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun setelah motor yang dikendarainya menabrak pohon di Bintaro, Jakarta Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duka mendalam menyelimuti setelah pemakaman jenazah aktor Gary Iskak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keluarga dan kerabat ikut melepas kepergian Gary Iskak untuk selamanya. Rizka Novisa, sang istri dan 4 anak Gary Iskak tak kuasa menahan tangis saat jenazah Gary dimasukkan ke liang lahat. Kepergian Gary yang begitu mendadak membuat keluarga terpukul. Aktor berusia 52 tahun ini menghabiskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Suyoto Bintaro usai sepeda motor dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Bintaro Sabtu dini hari. Saat kejadian, Gary tidak mengenakan helm. Sejumlah artis melayat ke rumah duka di Ciputat, Tangerang Selatan. Kepergian Gary meninggalkan duka mendalam. Semasa hidupnya, Gary dikenal sebagai sosok yang ramah dan taat agama. Gak cuma pertemanan di film sih, emang temenan gitu. Bulan lalu sempat ketemu di ulang tahunnya Baim, terus minggu lalu tuh sempat dia tuh nepok aku di acara apa gitu lupa. Jadi ya lumayan kaget, orangnya tuh tulus, emang orang baik. Bahwa mungkin di terakhir-terakhir Kak Gary sendiri udah berhijrah, sholatnya pun rajin. Betul, aku sering dimarahin sama dia. Terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. Gary Iskak meninggal dunia di usia 52 tahun. Gary pergi meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selamat jalan, Gary Iskak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan sepeda motor yang merenggut nyawa aktor Gary Iskak membuat keluarga terpukul. Polisi memastikan kecelakaan tunggal. Motor yang dikendarai Gary menabrak pohon. Akibat kecelakaan motor, Gary Iskak terluka parah di bagian kepala. Gary Iskak sempat dirawat di Rumah Sakit Suyoto Bintaro, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Polisi memastikan kecelakaan tunggal. Sepeda motor yang dikendarai Gary menabrak pohon. Itu terjadinya sekitar jam setengah satu pagi. Saksi juga tidak melihat langsung pada saat waktu kejadian. Jadi dari saksi juga tahunya sudah tergeletak untuk korban. Di situ juga tidak ada petunjuk-petunjuk. Jadi diambil kesimpulan bahwa memang saksi itu out control atau laka tunggal, tidak ada lawannya. Pohon gitu, Pak ya? Informasinya seperti itu, dan kita lihat juga bekas pohonnya ditabrak juga ada. Akan beruntun di ruas Jalan Tol Purbalenyi kilometer 124 arah Jakarta. Akibatnya 2 orang terluka. Inilah detik-detik kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit kendaraan di ruas Jalan Tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124, jalur B arah Jakarta pada Sabtu pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 mobil minibus dan sebuah truk. Kecelakaan berawal saat sebuah minibus putih melaju dari arah kiri, namun hilang kendali ke sebelah kanan dan menabrak bagian belakang truk serta minibus lainnya hingga mengakibatkan terguling dan rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 2 orang mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan. Arus lalu lintas di ruas jalan tol tersebut sempat mengalami kepadatan imbas kecelakaan tersebut.
Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cimahi mengevakuasi kendaraan yang rusak dan melakukan pengaturan lalu lintas hingga kondisi kembali normal. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Ini pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung, sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solo dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solo, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi, dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan, ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Ya, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus meningkat. Hingga kini korban meninggal dunia mencapai 74 orang, sementara 78 orang dilaporkan hilang. Dan berikut liputan Indra Setiabudi dan juru kamera Bagus Prasetya. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan saat ini kami sedang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana tempat kami melaporkan saat ini adalah kawasan yang paling terdampak cukup parah dari 5 kecamatan lainnya daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anda bisa saksikan di kawasan kami melaporkan ini rumah, tempat ibadah, dan juga persawahan daripada warga ini sudah tertimbun lumpur pasca terjadinya cuaca ekstrim ataupun banjir bandang dan juga longsor yang terjadi di kawasan ini. Dan memang untuk data yang kami terima hingga sampai saat ini sejumlah 74 korban ini dinyatakan ataupun dikabarkan meninggal dunia, di mana untuk terkait laporan orang hilang ini masih sebanyak 78 orang lagi. Dimana kalau dapat kami bisa informasikan, kami rincikan bahwa memang terkait total jumlah 74 orang yang meninggal ini dibagi daripada 5 kecamatan daripada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang mana ini kalau kita bahas untuk Kecamatan Palembayan, dari Kampung Tengah korban meninggal ini sebanyak 7 orang, dan Kampung Timur ada 9 orang, sementara Subarang Ala ini ada 17 orang dinyatakan meninggal dunia. Adapun juga terkait korban meninggal dunia, yang mana memang untuk sebagian korban ini sudah berhasil teridentifikasi, yang sudah tahu namanya maupun juga lokasi tinggal. Namun ada beberapa korban meninggal dunia ini masih belum teridentifikasi, sehingga kepolisian ini juga masih melakukan upaya untuk melakukan identifikasi guna untuk mengetahui daripada asal korban maupun juga nama dari korban. Dan untuk hingga sampai saat ini BNPB dan juga stakeholder terkait ini memastikan bahwa terkait logistik maupun juga perlengkapan para korban ini tercukupi dan bisa meringankan bagi para korban yang pasca terjadinya cuaca ekstrim yang terjadi pada 25 November hingga sampai kemarin ini sudah mulai berangsur
normal dan tidak untuk saat ini. Memang untuk cuaca ini sangat cerah sekali. Namun untuk akses di belakang saya ini adalah jalur utama, di mana di belakang saya ini bisa menuju Pariaman dan juga untuk di arah depan saya ini menuju Bukit Tinggi, sehingga ini jalur harus bisa bergantian, yang mana memang untuk lumpur ini masih sangat tinggi dan sehingga masyarakat harus perlu hati-hati. Yang mana esok hari nantinya perlu kami informasikan ini pihak kepolisian akan dan juga Basarnas maupun juga BNPB ini masih terus berupaya untuk mencari ke-78 orang lainnya yang masih dinyatakan hilang, dan nantinya esok hari akan dikerahkan satu pesawat Basarnas guna untuk mempercepat proses evakuasi para korban yang masih hilang sampai saat ini. Dari Sumatera Barat, Indra Setiabudi, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.